Memang beberapa teori dan pendekatan dalam penelitian sastra itu kerap memiliki konsep yang serupa. Kadang saling tumpang tindih, kemudian istilah-istilahnya juga interchangeable, kemudian juga ada persamaan, bahkan kadang sulit dibedakan antara satu teori, satu pendekatan dengan teori dan pendekatan yang lain. Tetapi ini sebenarnya malah menjadi challenge atau tantangan bagi kita untuk mempelajari dan memahami serta mampu menggunakan atau mengaplikasikannya dalam penelitian sastra. Sebenarnya teori-teori tersebut itu sedikit banyak memang saling berhubungan karena mungkin ada faktor sejarah, kemudian ada juga faktor tokoh-tokoh di belakangnya dan banyak faktor yang lain. Tetapi dengan memahami dengan lebih baik, maka kita bisa menggunakan atau mengaplikasikan teori tersebut dengan tepat, spesifik, detail, dan fokus. Salah satu contohnya adalah narratology dan structuralism, di mana kedua teori ini memiliki hubungan, sedikit banyak memiliki beragam aspek yang bisa dibandingkan, dan kadang-kadang itu bisa juga membuat kita bingung untuk membedakan. Sebaiknya kita menggunakan structuralism atau narratology ketika ingin menganalisis sebuah karya sastra atau ingin melakukan sebuah penelitian sastra. Jadi video kali ini kita akan coba mengulik atau membahas lebih dalam mengenai perbedaan antara narratology and structuralism. Hi everybody, welcome back to my channel. Jadi video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan atau perbandingan antara narratology dan structuralism. Sebenarnya dua teori ini sudah pernah saya bahas masing-masing. Structuralism itu juga saya sudah bahas dari beragam sudut ya, termasuk perbandingannya atau perbedaannya dengan post-structuralism, juga mengenai jenis teori structuralism yang lain, seperti genetic structuralism, kemudian juga semiotics begitu ya. Narratology saya juga sudah pernah membahasnya, tetapi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Dan juga ada beberapa pembahasan mengenai perbedaan antara narratology dan structuralism, karena sedikit banyak kedua teori ini memiliki ladang atau bidang yang serupa gitu ya, dan kadang-kadang ada beberapa teman yang memang agak bingung seharusnya saya pakai teori yang apa, structuralism atau narratology. Sebenarnya kedua teori ini kalau bila kita pahami lebih dalam itu sebenarnya memang ya cukup berbeda, tetapi juga memang ada persamaannya atau memiliki fokus yang serupa ya, terutama karena berhubungan dengan struktur atau juga dalam hal ini adalah narasi. Nah, makanya ada cerita gitu ya. Makanya muncullah pertanyaan-pertanyaan mengenai narratology dan structuralism. Nah, video kali ini juga saya harap itu bisa menambah pengetahuan kita, atau paling tidak mengulang gitu ya pemahaman kita mengenai narratology sama structuralism. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat video saya mengenai structuralism maupun narratology, mungkin dengan video ini bisa menjadi salah satu pengenalan juga gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lagi di video-video saya sebelumnya, dan kita bisa memahami lebih lanjut, lebih dalam, atau mengulang pemahamannya, belajar kembali gitu ya, sama-sama. Oke, baik, kita akan mulai narratology versus structuralism. Oke, di sini kita lihat
bahwa narratology dan structuralism itu sebenarnya adalah dua pendekatan atau teori yang berbeda di bidang sastra dan studi budaya gitu ya. They have some overlapping concepts and ideas. Jadi memang ada overlap gitu ya. Namun sebenarnya mereka itu berbeda, keduanya ini berbeda di fokus dan metodologi utamanya. Nah, jadi memang mengapa saya mengangkat masalah ini, karena memang sebenarnya itu tadi ada persamaannya ya, ada beberapa hal yang cukup menjadi pertanyaan atau mengusik gitu ya jiwa kita, pemikiran kita untuk bertanya gitu. Oke, kita akan mulai dari narratology. Narratology itu sebenarnya study of narrative structures, seperti namanya ya. Narrative structures, particularly in literature and storytelling. It focuses on the analysis of how narratives are constructed, organized, and the ways in which they convey meaning. Nah, narratology itu spesifik sesuai namanya, itu memang membahas mengenai struktur narasi, gampangnya struktur cerita gitu ya, struktur jalan cerita, terutama di bidang sastra dan storytelling. Fokusnya itu adalah analisis bagaimana narasi itu dibangun, diciptakan gitu ya, diatur, dan bagaimana narasi tersebut itu memberikan makna, ya kan, menunjukkan maknanya. Jadi memang murni cerita gitu, murni narasi. Nah, ada beberapa hal key features in narratology, atau di teori narratology ini ya, ada beberapa fitur-fitur kunci gitu, ada beberapa konsep dasar. Pertama adalah narrative elements. Narratology examines the fundamental elements of narrative. Jadi kalau kita membahas murni intrinsic elements seperti plot, penokohan, point of view, time and space gitu ya, setting gitu ya, itu kita sebenarnya menggunakan konsep narratology, meskipun nanti memang di structuralism memang juga ada kemungkinan dianalisis juga gitu ya. Tetapi untuk narratology memang fokusnya di sini. It seeks to understand how these elements function within a story. Jadi kita akan melihat bagaimana plot, karakter, point of view, time, dan space itu berfungsi di dalam sebuah cerita. Bila ingin mengetahui satu tokoh gitu ya, sifatnya, kemudian karakternya, kemudian peran dia di dalam cerita, maka akan dianalisis juga plot atau karakter-karakter yang lain, kemudian setting tempat dan setting waktu gitu ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya sih karakter ini gitu. Kemudian ada narrative functions. It explores the functions of narrative components, including how characters and events contribute to the overall meaning and interpretation of narrative. Nah, ini tadi kemudian fungsi dari narasi. Di sini dilihat bagaimana karakter dan events-nya itu menyumbang dalam makna keseluruhan. Gitu ya. Jadi bagaimana karakter itu berfungsi di dalam event-eventnya, apa yang dia lakukan, apa tujuannya, dan sebagainya. Jadi kemudian menginterpretasikan makna keseluruhan, sebenarnya ini apa sih gitu ya, cerita ini nih soal apa, mengenai apa, terus bagaimana ya. Kemudian ada perbedaan antara story sama discourse. Story itu chronological sequence of events. Nah, itu disebut dengan story. Setelah ini apa, setelah itu apa gitu ya. Jadi sebenarnya di narratology juga kita bisa membahas mengenai introduction, kemudian rising action, climax kayak gitu, anti climax gitu ya, dan resolution. Nah, itu yang kita lihat konsep plotnya gitu ya, kapan naiknya, kemudian kapan ada masalah, kemudian puncaknya kapan, turunnya gimana, solusinya gimana. Nah, itu juga dibahas di sini. Dalam hal ini itu disebut dengan story. Tetapi berbeda dengan discourse.
Discourse is how the stories is presented through language and narrative techniques. Ini bagaimana cerita itu digambarkan melalui bahasa dan teknik-teknik narasi yang lain, termasuk konflik di dalamnya, kemudian penokohan, kemudian penggunaan bahasa, ya plot twist dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan discourse. Jadi bukan urutannya, tetapi kontennya gitu ya, kontennya. Maka ini perbedaan antara story sama discourse. Kemudian ada analysis of narrative. It uses various analytical tools and models to break down and categorize different types of narratives, from classical to experimental non-linear storytelling. Maksudnya gini, kan banyak sekali cerita itu yang jelas ya. Kalau kita lihat ke chronological sequence, kemudian yaitu tadi yang misalnya kan introduction, rising action, climax dan sebagainya itu kan. Tetapi ada juga yang tidak linear, yang berupa eksperimental. Misalnya ada cerita yang dimulai dari akhirnya dulu terus mundur, atau maju mundur ya kan, flashback dan sebagainya. Nah, istilah-istilah ini, istilah-istilah dalam narasi, dalam plot, dalam cerita, termasuk misalnya kita membahas main characters, kemudian ada istilah dynamic, gitu kan, static characters dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bagian dari narratology. Dan itu juga akrab di structuralism. Tetapi yang bisa saya katakan untuk saat ini, sebelum kita masuk ke structuralism, adalah bahwa narratology ya fokusnya memang ke ceritanya itu, intrinsic elements. Nah, itu salah satu kuncinya, kata kuncinya intrinsic elements. Kemudian berfokus pada narasinya, pada cerita, pada story and discourse ya, story and discourse itu tadi. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi ketika kita ingin menggunakan narratology misalnya, ya kita akan membahas mengenai ceritanya. Ini gimana sih ceritanya? Alurnya bagaimana? Konfliknya apa saja? Di mana letak konflik itu? Kemudian juga karakter-karakter apa yang tokoh-tokoh apa yang utama, atau tokoh-tokoh apa yang menolong tokoh utama. Adakah tokoh-tokoh yang dianggap baik, dianggap buruk, atau kita sebut dengan protagonis, antagonis gitu ya, atau dan hal-hal lain yang memang berhubungan dengan narasi gitu ya, berhubungan dengan ceritanya. Tapi kok structuralism itu kita mulai dari awal, itu sebenarnya is a broader intellectual movement that emerged in the mid-20th century, not limited to the study of narratives, but applied to various fields, including linguistics, anthropology, and literary theory. Jadi bukan hanya berhubungan dengan cerita, baik oral maupun tulisan gitu ya, berupa teks atau ya storytelling gitu kan, kemudian mitologi, cerita-cerita dari cerita-cerita dari nenek moyang gitu ya. Jadi itu disebut dengan narasi. Tidak hanya narasi, tapi berhubungan juga dengan linguistik, kemudian ilmu budaya gitu, dan tentunya sastra. Nah, ada beberapa, kita ulang lagi ya, bagi yang belum pernah melihat video saya mengenai structuralism, mungkin ini kembali menjadi pengenalan gitu ya. Oke. Pertama, key features-nya salah satunya adalah focus on structures. It is concerned with uncovering underlying structures and systems of meaning that shape human thought and culture. It often seeks to identify the deep structures that inform surface phenomena. Nah, persamaannya adalah memang di struktur, ya, struktur bahwa ya plot itu punya struktur, cerita punya struktur, hubungan antara satu tokoh dengan tokoh lain itu punya struktur. Tetapi structuralism tidak hanya dan bisa membahas hal-hal yang tidak hanya berhubungan dengan story tadi atau discourse-nya, tetapi lebih dalam. Karena menurut structuralism, bahwa kehidupan cerita itu kan sebenarnya juga berhubungan atau mirroring gitu ya, atau merupakan cerminan dari struktur yang ada di kehidupan manusia. Dia ada di masyarakat gitu. Maka ya ada struktur-struktur tertentu yang bisa dianalisis gitu.
Dan yang kedua, karena mempunyai struktur, maka ada namanya binary opposition, yaitu meaning is generated through the contrast between two opposing elements, good and evil, male versus female, dan sebagainya. Struktur itu kan diciptakan dari dua hal yang bertentangan. Jadi kalau ada seperti ini, harus ada seperti ini. Ada seperti ini, ada seperti ini gitu ya. Gampangnya seperti itu. Makanya dari struktur. Nah, struktur itu harus bertentangan supaya pemaknaannya lebih jelas. Dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu misalnya tinggi? Karena kita tahu konsep apa itu rendah. Maka tinggi dan rendah bertentangan, tetapi membuat kita mengerti makna. Maka itu terstruktur. Begitu. Nah, otomatis lebih dari sekedar menganalisis urutan cerita, sequence-sequence-nya, event-eventnya, tetapi melihatnya lebih ke dalam struktur, pemaknaannya itu struktur gitu ya. Kemudian ada berhubungan dengan semiotics, the study of signs and symbols and how they convey meaning. Jadi kembali lagi untuk menganalisis, untuk menginterpretasi makna yang ada di dalam plot, yang ada di dalam dialog, yang ada di dalam struktur keseluruhannya itu, maka diperlukanlah semiotics untuk membongkar, menginterpretasikan makna-makna tertentu itu tadi. Yang kalau di dalam dialog mungkin berupa sarkasme, berupa majas ini dan itu ya, language style ya. Kemudian misalnya di dalam bentuk simbol, di dalam bentuk tanda-tanda yang lain ya, yang tidak seperti itu. Maksudnya gini, tidak literally understood gitu ya, tidak dipahami secara harfiah, tetapi memerlukan analisis yang lebih mendalam gitu. Kemudian deconstruction. Nah, ini deconstruction sebenarnya masuk post-structuralism ya, masuk post-structuralism. Nah, kenapa post-structuralism itu juga disebut dengan structuralism? Karena post-structuralism itu adalah kelanjutan atau continuation dari structuralism, di mana post-structuralism itu merupakan kritik sekaligus kelanjutan atau perkembangan dari teori structuralism. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman menonton video saya lagi mengenai structuralism versus post-structuralism gitu ya. Oke, di sini disebut dengan deconstruction, yaitu perkembangan berikutnya di teori sastra yang menantang ide-ide strukturalis dan menekankan pada ketidakstabilan dan interpretasi yang beragam atas bahasa dan teks. Jadi kalau kita membahas mengenai pemaknaan di dalam sebuah struktur, jadi deconstruction itu sedikit banyak akan disentuh gitu, akan dibahas. Nah, di narratology itu pemaknaannya berupa story and discourse, hubungan antar karakter, hubungan karakter dan plot, hubungan plot dan setting dan sebagainya secara umum, secara keseluruhan untuk diinterpretasikan maknanya. Tetapi kalau structuralism tidak hanya struktur plot dan sebagainya, tetapi makna di baliknya yang dihubungkan dengan struktur masyarakat atau struktur kehidupan yang bisa diinterpretasikan dengan melihat pada struktur masyarakat. Gitu ya. Semoga penjelasan saya tidak mutar-mutar ya. Nah, kita lihat saja penjelasan lebih lanjut ya, semacam conclusion gitu ya dari the difference between narratology and structuralism. Nah, narratology is a more specialized field within literary studies that focuses on the analysis of narrative structures and storytelling techniques, while structuralism is a broader intellectual movement that seeks to uncover underlying structures and systems of meaning in various cultural phenomena, including language, narratives, and more. Nah, jadi pertanyaannya, jadi apakah bisa dikatakan bahwa narratology itu sebenarnya adalah salah satu metode menganalisis sebuah karya sastra yang digunakan oleh structuralism? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, maksudnya begini, bahwa dalam strukturalisme kita pasti menyentuh narasi, menyentuh naratif, maka akan membahas segala unsur-unsur yang ada di narasi, yang ada di story.
gitu ya. Maka sedikit banyak ya memang kita menggunakan narratology, gitu kan. Tetapi bukan berarti bahwa narratology itu tidak bisa lepas dari structuralism. Sama seperti semiotics. Semiotics itu kalau kita membahas sebuah karya sastra menggunakan semiotics doang gitu ya, tanpa uh, uh, tanpa jelas-jelas mengaku menggunakan structuralism, itu juga sebenarnya bisa. Tetapi structuralism itu metode atau toolnya atau alatnya itu yang digunakan adalah narratology dan semiotics. Bisa seperti itu, hampir otomatis ya, hampir otomatis, karena memang structuralism akan membahas struktur narasi. Ya tergantung karya sastranya sih ya. Kalau memang memerlukan narasi maka ya narratology. Misalnya poem ya kan, poetry gitu ya, atau song lyrics ya mungkin narratology agak dikesampingkan. Kemudian structuralism bisa menggunakan semiotics yang lebih berguna untuk membongkar, menginterpretasikan makna-makna yang tersembunyi di balik kata-kata, simbol, tanda, gambaran visual dan sebagainya. Nah, begitu. Tetapi kalau kita menggunakan narratology sendiri tanpa harus membahas structure yang lebih dalam, tanpa melibatkan tetek bengek yang berhubungan dengan struktur masyarakat, penyimbolan dan sebagainya, maka gunakan saja narratology. Structuralist ideas have influenced narratology and provided some its theoretical foundations, jelas ya. But narratology is just one application of structuralist principles within the realm of literature and narrative analysis. Nah, ini kan sebenarnya lebih menjelaskan penjelasan saya sebelumnya bahwa narratology itu hanya satu aplikasi ya dari prinsip-prinsip strukturalis di dalam sastra dan analisis narasi. Jadi kita bisa menggunakan narratology tanpa harus menggunakan structuralism, atau sebaliknya menggunakan structuralism tanpa harus melibatkan narratology. Nah, kemudian ada pertanyaan, berarti sebenarnya narratology lebih mudah dong ya, karena lebih sederhana. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu, karena saya selalu mengatakan bahwa semua teori itu sebenarnya ketika kita memahami dan pas cocok dengan apa ya, aplikasinya, ya, maka semuanya menjadi sederhana karena dapat dipahami. Tapi menggunakan istilah sederhana juga sebenarnya tidak bijak ya sebenarnya untuk memahami, untuk dalam hal ini, karena sederhana itu merujuk kepada mudah gitu ya. Padahal sebenarnya beberapa beberapa orang, beberapa mahasiswa gitu ya, yang menggunakan teori itu bukan karena mudah, tapi karena seru, karena asik, karena lebih dalam, karena lebih detail, karena lebih fokus gitu. Jadi kembali lagi, kalau misalnya apakah narratology itu lebih simple dari structuralism? Bisa ya, bisa tidak. Ya, karena yang dibahas adalah fokus. Tetapi bila kita membahas mengenai, bila kita fokus kepada satu penelitian dengan pendekatan tertentu, metodologi tertentu, maka itu bukan berarti mudah gitu ya, tetapi ya fokus dan detail gitu. Jadi malah lebih bagus, bahkan ketika menggunakan teori-teori yang misalnya yang hybrid, misalnya feminis Marxis misalnya, atau pseudo Marxism gitu ya, penggabungan teori-teori yang lain segala macam. Maka kalau kita sudah bisa menguasai, paham konsep-konsep dasarnya dan pas menggunakan research limitation-nya itu tadi, kita batasannya mau apa saja, apa yang mau kita bahas ya, apa yang mau kita analisis, maka penggunaan teori-teori tadi akan lancar saja gitu ya. Nah, tetapi oke lah, narratology fokusnya lebih ke narasi, intrinsic elements gitu ya, hubungan antara intrinsic elements untuk mendapatkan makna keseluruhan. Maka ya, dengan menyesal saya katakan bahwa narratology mungkin lebih sederhana dibanding
structuralism, begitu ya. Karena yang mendasar, meskipun nanti ya masih bisa diperdebatkan apa yang disebut dengan sederhana atau mudah itu tadi ya. Ketika kita menguasai sebuah teori, maka sebenarnya menganalisis sebuah karya sastra itu adalah hal yang mudah dan menyenangkan, karena kita akan terus bisa keep track of our research gitu ya, bisa ngikutin gitu, bisa pas harusnya ke sini, setelah ini apa yang harus dijawab, apa yang harus dianalisis, apa yang mau disimpulkan dan sebagainya begitu. Oke, thank you very much. If you have any question, silahkan saja tulis di komen atau ke email saya atau mampir ke account Instagram saya, atau saya juga punya TikTok yang berhubungan dengan teori sastra, metodologi gitu ya. Cari saja sama ya, Nikodemus Yudo Sulistyo. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, kemudian like and comment. Bisa request, siapa tahu saya bisa membantu teman-teman untuk membahas mengenai teori tertentu, konsep dari teori atau metodologi, atau juga pendekatan, atau apa saja berhubungan dengan penelitian sastra. Sastra, khususnya sastra Inggris, meskipun pada dasarnya ya ini berlaku untuk semua sastra Indonesia, sastra Jawa, Perancis, sastra Jepang, apa saja sebenarnya teorinya sama saja, bisa digunakan, hanya tinggal bahasanya saja sama karya-karya dari bahasa tersebut gitu. Okay guys, thank you very much for your attention, for your appreciation. Terus dukung channel ini supaya terus memberikan video-video yang bisa membantu teman-teman, dan saya bisa terus berbagi ya mengenai apa yang saya bisa, apa yang biasa saya ajarkan, dan apa yang biasa saya tulis atau saya teliti. Okay, thank you very much. Have a nice day everybody. Goodbye.